Yo, what's up Time Out Gang? Kita gak dikasih libur guys sama Luka Doncic dan juga Los Angeles Lakers in the second night of a back-to-back game. We have Luka Doncic dropping 60 points and LeBron James triple-double guys. Holy shit. Gila sih, Lakers fans pasti lagi on cloud 9 sekarang ini. Semua pasti lagi happy banget. Padahal Lakers tadi malam tuh kurang tidur guys. Mereka tuh kalau nggak salah baru nyampe Miami sekitar jam 5 pagi setelah menang dari Houston Rockets. Dan palingan baru tidur tuh jam 6 atau mungkin jam setengah 7 kali ya. So, in a 12-hour turnaround, mereka took care of business in Miami. Tadi pas timeout pun gue baca online, JJ Redick sempat nanya ke timnya, apakah kalian capek? Nah, yang jawab pertama itu katanya LeBron James bilang nggak capek guys, karena the leader of the pack bilang nggak capek. Akhirnya Austin Reeves juga ikutan bilang nggak capek, dan akhirnya itu energinya tadi yang membantu untuk Lakers bisa finish this game. And shit, Lakers sih lagi asik banget ya vibe-nya sekarang ini. Ini second night of a back-to-back like I said, lalu juga game ketiganya mereka dalam 4 hari. Jadi gue respect banget sama Lakers. Show lah fights hari ini melawan tim Miami, juga lumayan jago hari ini sih mainnya. Tapi hari ini mereka took care of business, mengalahkan Miami 134-126. Seperti gue bilang di timeout kemarin bahwa tim Lakers ini kayak udah dapet sih identitasnya, kayak semua pemainnya juga udah dapet role-nya, and of course udah nunjukin karakter banget sih. Nunjukin karakter seberapa bagus tim ini dan juga seberapa kompaknya. Dan ini kayak formulanya udah dapet sih. Si JJ Redick udah pas banget sih. And gue approve lah Lakers akan bisa compete di Western Conference Playoff tahun ini. And what a week though untuk Lakers fans. Gue yakin di tongkrongan sekarang ini pasti pada sering flexing tentang timnya yang lagi menang 8 kali beruntun. Dan juga mereka lagi menang 11 dari 12 games terakhirnya mereka. Jadi pastinya, wah lagi pada banyak ngomong nih fans Lakers banget. Jangan lupa untuk flexing juga kalau kalian jadi member di channel ini. Jadi fans Lakers, bila kalian lagi happy dan mau berbagi dengan channel ini, jangan lupa untuk klik join, daftar jadi member agar kita bisa terus bikin time out ke depannya. So once again, shout out to all my members though. Appreciate everybody. And yeah, apotik tutup sih untuk Lakers dan juga Luka Doncic. Luka in his last two games, average-nya 50 poin per game guys. And of course Lakers like I said sekarang ini lagi menang 8 kali beruntun, alias lagi nggak tahu caranya kalah. Cari tutorial ngalahin Lakers di mana nih? Cari tutorial ngalahin Lakers. Gokil sih sekarang ini. Tapi Luka, the Don, is unstoppable guys. Tadi di babak kedua sih benar-benar dominasi the game. And of course dia yang sealed the win for the Lakers once again. Kita kemarin udah lihat dia very clutch lawan Houston Rockets kali ini. Dia juga mencetak 39 dari 60 poinnya di babak kedua guys. Oh my god, terakhir dia tuh selalu nembak dari wing kiri ya. I think that's his favorite wing I guess. Effortless sekali. Tapi yang di depan Davion Mitchell sih agak susah sih angle-nya sih. Dan itu juga ketat banget sama Davion Mitchell. But it was still a swish. Karena menurut gue Luka is in a very good rhythm, confident levelnya tinggi sekali menurut gue. And yeah, untung tadi dia took over the game again down the stretch karena si Tyler Hero tadi udah mulai panas tuh. Tyler Hero nembak juga udah mulai masuk-masuk, udah mau ngejar tadi si Miami Heat. Tapi of course Miami Heat menurut gue tetap butuh seorang Andrew Wiggins yang gue belum baca sih. Gue gak tahu dia cedera apa, katanya bisa cederanya cukup lama, but they need Andrew Wiggins untuk menjaga seorang pemain yang kayak Luka Doncic. Walaupun sekarang ini sih walaupun Andrew Wiggins yang jaga tetap Luka akan masukin terus sih, nggak mungkin enggak sih. But Luka of course selesai dengan 60 poin, career high-nya dia sebagai pemain Lakers. Gue mau koreksi diri gue karena kemarin gue salah informasi gara-gara gue baca di X-nya Lakers. Di X-nya Lakers gue baca 51 poin career high, ternyata itu career high bersama Lakers. Jadi career high-nya Luka kalau di NBA itu 73 points. Of course gue harus ingat dengan Dallas Mavericks, tapi sekarang ini Luka of course ini 60 poin tertingginya dia bersama Lakers. Tadi juga dia 7 rebound and 9 3-point shots guys. That's insane. Yang lebih insane lagi adalah 5 steals. Gokil Luka defense-nya. Tadi pas lagi di interview sama media dia bilang, not bad right? Not bad, 5 steals. I like his jokes ya. I like cara dia ngomong ke media itu gue juga suka banget sih. Tapi makin kesini menurut gue semakin oke sih defense Luka Doncic. So don't sleep on Luka's defense. And I swear kita harus kasih lebih banyak respect sih untuk Luka pushing this last
berapa ya, mungkin ntar 13 atau 12 game lagi ya untuk Lakers ya untuk bisa ada di MVP conversation, and this is gonna be a tight race dan juga pastinya a big push ya kalau Luka bisa konsisten mainnya seperti ini, karena 8 game terakhir average-nya 40,9 poin per game, guys. Gila sih, sakti banget sih ini orang sih, asli. Karena ya kalau dia bisa keep this up, mau nggak mau lo harus bahas dia lah untuk MVP conversation. Mungkin dia yang paling deket nantinya untuk bisa bersaing dengan SGA, walaupun menurut gue SGA udah hampir pasti menang sih, karena SGA mecahin rekornya Will Chamberlain, lalu juga very consistent kan dia. Belum ada sih yang dia kayak ada satu streak main jelek gitu, gue nggak gitu inget sih. Tapi tapi this could be a very hard push sih untuk di finish line nanti ini untuk si Luka Doncic. So gue sih tetap SGA, Luka Doncic. Walaupun gue pengen banget, gue udah 2 tahun terakhir jagoin Luka sih untuk bisa menangin MVP. Wah, tapi nggak tahu sih bisa apa enggak sih. Obviously setelah itu ada LeBron James yang tadi juga nggak kalah dari Luka. Dia triple double, guys. 19 poin, 15 rebound, and 10 assist. 15 rebound, guys. Opa-opa 41 tahun ini juga gokil sih. 15 rebound, that's a lot of rebounds, man. And of course tadi juga dia had a big, I think tangan kiri layup, I think at the end. Itu juga lumayan penting sih untuk Los Angeles Lakers. Sedangkan Austin Reeves sih, ya kadang-kadang dia kayak lagi biarinnya kali ya. Karena Luka and LeBron right now just dominating the game. Mereka lagi di flow yang sangat enak sekali. Kayaknya Austin tuh sadar itu, jadi dia agak take a step back. Mungkin emang cari momennya dia aja untuk nembak. So, Austin Reeves hari ini tetap sih kontribusi 18 poin untuk Lakers. But right now menurut gue, ya Luka and LeBron just has been like incredible, man. Just, gue cuma punya kata-kata itu untuk bilang bahwa Luka and LeBron right now, ya inilah yang diimpikan sama fans Lakers like I said kemarin ini. And ya Lakers karena ini bisa napas dulu sehari sebelum nanti mereka akan melawan Orlando Magic. Lakers 20 games over 500, guys. Kalau gue nggak salah, ini adalah pertama kalinya sejak season di bubble mereka bisa 20 games over 500. Dan saat itu of course what happened, you know what happened, Lakers jadi juara. Gue gak mau ngejinx, gue gak mau kasih kalian harapan, tapi never know, apakah ini pertanda? We will see in a few months. Tapi gue tunggu semua sih komentarnya Lakers fans melihat bagaimana Luka and LeBron right now just dominating the NBA. Tapi emang NBA lagi on fire banget sih menurut gue sih sekarang ini dengan Lakers menang terus. OKC juga kalau nggak salah berapa 10 game winning streak. Atlanta Hawks juga 11 game winning streak. And of course hari ini juga Victor Wembanyama hits a game-winning shot untuk San Antonio Spurs. Spurs hari ini menang dramatis sih, 101-100 dari Phoenix Suns. Mereka tadi di 4 menitan terakhir setelah si Malduak ngedang, itu mereka sempat ketinggalan 10 poin sih. Tapi untungnya mereka bisa langsung respon dengan back-to-back 3 point dari De'Aaron Fox dan juga Victor Wembanyama. Mungkin memang orang lebih banyak ngomongin tentang Victor Wembanyama sih hari ini, tapi gue harus kasih banyak kredit kepada De'Aaron Fox. Menurut gue, in the clutch, he carried the Spurs sih tadi untuk bisa comeback. Tadi itu kalau nggak salah, terakhir dia yang nembak sih untuk bikin seri, tapi ada pemainnya si Suns ya kayaknya, Flamings itu nembak free throw. Itu kenapa beda 1, karena dia kalau nggak salah cuma 1 doang free throw-nya masuknya. And of course, itu terakhir set up untuk Wemby bisa nembak di depannya Oso Iguodala for the win. Also sih, defense-nya tadi menurut gue agak salah ya. Dia tadi kasih space untuk Wemby terlalu banyak menurut gue. Hating harusnya dia lebih kasih ball pressure. Lalu juga maksain Wemby agar back to the basket sih. Agar Wemby lebih sulit untuk bisa nembaknya. Tadi menurut gue lumayan enak sih Wemby nembaknya. Dan gue juga kaget sih kalau si Phoenix Suns nggak send a double team. Nggak send their second defender sih untuk pressure si Wemby. So Wemby hits the shot. Dan ini lo nggak bisa scripted better sih. Lo nggak bisa scripted better karena Wemby game winner itu yang clinch playoff spot untuk San Antonio Spurs today. Ini pertama kalinya Spurs kembali ke playoff setelah 6 season, guys. Oh my god. Exciting time untuk lihat Spurs dan juga Wemby playing in the playoff again. Karena ya waktu gue kecil ya core memory gue pasti nonton Tim Duncan, nonton David Robinson ya selalu untuk di playoff. So I'm very happy untuk lihat this young team, this young Spurs team akan ke playoff. Dan tim ini emang lagi jago banget sih. Lagi jago banget on a magical run menurut gue sih. Mereka 20 kali menang ya di 22 game terakhirnya. So that's incredible, insane sih. Seberapa jagonya Mitch Johnson udah ngeramu tim ini sih.
I think Spurs is gonna be really really fun sih untuk nonton di playoff. Wemby obviously big game hari ini, 34 points dan juga 12 rebounds. De'Aaron Fox nambahin dengan 23 poin hari ini. By the way, itu tadi D-Book terakhir ngapain ya? Gue gak ngerti sih D-Book flopping atau apa ya? Dia tadi nabrak angin gitu kayak pas nembak terakhir itu untuk dari tengah lapangan. Anjir. Gue ketawa sih pas lihat karena I think itu akan bisa masuk ke Shaqtin' a Fool sih kayaknya sih. So I don't know what D-Book was doing. But D-Book hari ini berapa ya? D-Book dapat 22 poin sedangkan Collin Gillespie 24 poin untuk Phoenix Suns. And Clippers gue sih hari ini sih bikin bad mood dikit lah. Back to back loss to the New Orleans Pelicans, guys. I know right now si Clippers gue masih posisi 8 sih dengan 34 kali menang, 36 kali kalah, tapi back to back loss to New Orleans Pelicans? Are you serious right now, Clippers? Gila sih. Clippers lagi kalah 4 kali beruntun sekarang ini setelah hari ini kalah 105-99. And gue baru lihat sih ternyata Pelicans at home juga jago ya. Pelicans lagi menang 7 kali beruntun at home. That's amazing though to me. They closed the game tadi on a 14-5 run. Trey Murphy tadi jadi top scorer dengan 27 points untuk New Orleans Pelicans. But just sad though. Really sad for my Clippers, man. Gue kira waktu itu mereka udah gain momentum, tapi sekarang ini emang Kawhi juga lagi ada masalah lagi kayaknya sama ankle-nya. He was playing through an ankle injury in the last game. Sekarang ini hari ini nggak main dan diistirahatkan. But ya, nggak berharap banyak lah sama Clippers gue. Nggak berharap banyak. Bisa lolos playoff aja udah syukur, udah bersyukur sekali. Yang tapi sad juga adalah Cade Cunningham. Dia kemarin ini mengalami collapse lungs dan akan dievaluasi lagi 2 minggu lagi nanti. Kejadiannya kayak pas lagi lawan Washington Wizards ya, dimana dia kena sikut sama Trey Johnson and he had to exit the game. Waktu itu didiagnosnya kayak back spasm, tapi ternyata pas dievaluasi lagi dia mengalami collapse lungs. Sekarang ini udah dipastikan Cade akan miss at least 8 dari 14 game terakhirnya Detroit Pistons. Ini adalah cedera yang sama dengan Derrick Michael, but katanya kok collapse lungs itu severity-nya beda-beda ya. Seberapa parah itu beda-beda. Masa-masa recovery-nya juga beda karena kok gue tadi baca sedikit, gue research sedikit, CJ McCollum tuh sempat 2 kali collapse lungs. Jadi di tahun 2021 dia itu recovery-nya 6 minggu. Sedangkan di tahun 2023 dia recovery-nya 4 minggu. Jadi nanti kita lihat ya Cade nih kira-kira berapa lama harus istirahat ataupun juga menepi untuk Detroit Pistons ini. Sayang banget sih karena obviously Detroit Pistons lagi fighting for the number 1 spot di Eastern Conference. Mereka mungkin beberapa game lagi lah, 5 game lagi bisa langsung lock kali ya, karena sekarang ini mereka masih unggul sekitar 4 game dari the second seed Boston Celtics. And of course, this is a big loss to Detroit Pistons juga karena Cade sebenarnya ada chance untuk MVP walaupun it's a small chance. Tapi sekarang ini Cade itu total setahu gue bermain 60 games. Dia butuh 5 game lagi untuk bisa eligible for the awards. So gue nggak tahu nih Cade bisa memenuhi atau enggak kuota 65 game lagi karena like I said Detroit Pistons sudah tinggal 14 game lagi sekarang ini di regular season. Big loss karena Cade juga averaging 24.5 points per game and 9.9 assists per game. Ini akan sangat sulit sekali perannya untuk digantikan. Walaupun memang di Pistons, of course, masih ada Dennis Jenkins dan juga Marcus Sasser untuk ngisi tempatnya dia. Tapi ya, Jenkins dan Sasser pastinya levelnya nggak ada di Cade Cunningham sih. So, we will see bagaimana nanti Detroit Pistons akan menyelesaikan regular season ini. Cuma timingnya sangat disayangkan sekali sih untuk Cade mengalami cedera collapse lungs ini sih. Karena gue juga berharap tadinya Pistons bisa lock the first seed and of course juga nantinya melangkah jauh di NBA playoff because they had an amazing season. JB Bickerstaff, I think pelatihnya dia, and Mitch Johnson itu dua akan toe to toe sih untuk coach of the year sih, or even Jordan Altman from Phoenix Suns. It's gonna be tough though. It's gonna be tough untuk bisa pick coach of the year sih this year sih. So itu dulu untuk timeoutnya. Semoga kalian enjoy this episode and of course gue sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua yang merayakan. Besok saatnya kalian semua makan enak, enjoy your time with the family,
Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata salah di time out. And once again, terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak banget yang udah jadi member, yang udah setia jadi member langganan setiap bulannya, udah support this channel. Gue masih bisa ada di sini, masih ngobrol dengan kalian. I really appreciate everybody. Dan juga terima kasih banyak yang sudah menonton time out ini secara full. Once again, really appreciate everybody. Enjoy your holiday. Kalau Lakers menang lagi, gue nggak tahu sih. Mungkin kita tiap kali Lakers menang harus bikin, karena gue jujur kok jadi semangat ya bikin time out ya kalau Lakers menang. So once again, terima kasih banyak guys, and I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.